badan usaha saja. Koperasi raksasa Mondragon lawan tanding korporasi kapitalis. Bung Hatta pada tahun 1951 mengatakan, koperasi adalah lawan tanding kapitalisme secara fundamental atau mendasar. Kata-kata Bung Hatta ini sulit saya pahami ketika saya baru belajar koperasi 23 tahun silam. Bagaimana tidak? Dalam kenyataan sehari-hari yang saya lihat, koperasi itu tak ubahnya sebuah usaha simpan pinjam kecil-kecilan, toko kelontong, dan usaha fotokopian di pojok kantor. Tapi setelah saya membaca dan melihat sendiri koperasi di berbagai belahan dunia, saya baru paham bahwa secara teori dan kenyataan koperasi itu benar-benar bisa menjadi lawan tanding korporat kapitalis. Kenyataan dan optimisme itu setidaknya bisa saya lihat dari koperasi pekerja Mondragon atau Mondragon Worker Cooperative Group. MWCG ini adalah sebuah grup koperasi yang bergerak di berbagai sektor bisnis. Dari industri keuangan, industri baja, dan sebagainya, retail hingga pendidikan. Putaran bisnisnya hingga 32 triliun rupiah dan kekayaan sebesar 70 ribuan triliun rupiah. Putaran bisnisnya kalau dibandingkan dengan ekonomi nasional kita setara dengan 3 kali lipat produk domestik bruto kita. Demikian juga dengan kekayaannya. Kalau dibandingkan dengan keseluruhan kekayaan bank kita juga 3,5 kali lipatnya. MBCG ini adalah bisnis terbesar di Bas, negara bagian utara Spanyol, dan merupakan usaha nomor 4 terbesar di Spanyol. Koperasi ini tentu bukan sebuah bisnis yang langsung besar, tapi dimulai dengan kegiatan yang sangat sederhana. Dimulai dari usaha kecil-kecilan yang kemudian membesar perlahan-lahan hingga 70 tahun sekarang ini masih bertahan. Koperasi raksasa ini dimulai pada tahun 1941 ketika Spanyol remuk redam dilanda oleh perang saudara. Dimulai oleh 5 orang anak lulusan STM dengan motivator dan supervisi seorang pastor Ordo Jesuit, Jose Maria Arimendes. Maria Arimendes yang ditugaskan di kota Mondragon pada tahun 1941, kemudian pada tahun 43-nya mendirikan sebuah sekolah teknik kecil atau STM. Tujuannya adalah untuk mengisi tenaga kerja bagi perusahaan lokal. Anak-anak didiknya dia bekali tentang kemanusiaan, partisipasi aktif, dan solidaritas yang merupakan bagian dari spirit ajaran sosial gereja. Selain pengetahuan dan keterampilan teknis industri tentunya. Ketika anak-anak STM itu lulus, tidak semua segera mendapatkan pekerjaan. Mereka lalu menanyakan pekerjaan pada pastor. Lalu pastor mengatakan, kenapa harus mencari pekerjaan? Kenapa tidak ciptakan pekerjaan sendiri? Dari beberapa anak lulusan STM yang menanyakan pekerjaan itu lalu disuruh pastor untuk ciptakan produk peralatan rumah tangga yang memang dibutuhkan masyarakat. Lalu anak-anak STM itu memulai dengan membuat alat pemanas ruangan. Usaha tersebut kemudian berkembang pesat. Mereka menanyakan kembali bagaimana dengan kepemilikan dari perusahaan tersebut. Pastor menjawab, pemilik dari perusahaan itu ialah kalian para pekerjanya. Dalam prinsip setiap orang kedaulatannya sama, satu orang satu suara. Itulah koperasi pekerja namanya. Perkembangan MWCG ini memang tidak terlepas dari semangat yang berkembang di masyarakat Spanyol yang ingin merdeka dan berdaulat atas diri mereka sendiri, lalu membuat perubahan sistem bisnis dan sistem ekonomi nasional mereka. Budaya autarki atau semacam budaya untuk memenuhi kebutuhan komunitas mereka sendiri secara mandiri turut memperkuat dan mempercepat perkembangan koperasi. Ini semacam tradisi swadesi di India, atau kalau di Indonesia mungkin semacam berdikarinya Bung Karno kali ya. Koperasi Mondragon ini adalah perusahaan yang unik. Dari 80.000 keseluruhan pekerjanya itu, di dalam kartu nama mereka masing-masing tertulis, I'm the boss, atau saya adalah bosnya perusahaan ini. Jadi jangan coba cari siapa bos dari perusahaan tersebut, karena dari jabatan office boy, teknisi, sampai dengan presiden direkturnya, semua mengaku sebagai bos atau pemilik perusahaan. Memang benar, mereka semua yang bekerja itu adalah bos dari perusahaan tersebut. Jabatan apapun, hak suara mereka sama, satu orang satu suara. Tidak ada yang merasa rendah diri dengan jabatan mereka di perusahaan tersebut. Mereka semua bermental sebagai pemilik perusahaan. Mereka benar-benar mempraktekkan demokrasi dan kedaulatan manusia di tempat kerja dan kehidupan sehari-hari. Itu kenapa gaji mereka pun bisa ditetapkan hanya 1:6 kali lipat dari gaji tertinggi sampai dengan yang terendah. Tidak seperti korporat kapitalis di negeri kita yang gajinya antara presiden direktur dan OB-nya bisa sampai 2.000-an kali lipat. Seperti misalnya gaji bank BUMN milik kita yang ada sampai 5 miliar rupiah sementara OB-nya hanya 3 juta rupiah. Koperasi raksasa Mondragon ini dan koperasi lainnya seperti koperasi olahraga yang salah satu cabangnya adalah
Barcelona Football Club yang terkenal itu pada waktu terjadi krisis ekonomi di Spanyol tahun 2008 juga telah berhasil jadi rompi pengaman bagi ekonomi Spanyol. Bahkan perusahaan baja Amerika Serikat yang hancur berantakan karena krisis telah diselamatkan oleh Koperasi Mondragon dengan permintaan pertolongan penuh rendahan diri secara resmi keluar dari mulut Presiden Amerika Serikat sendiri, Barack Obama, pada waktu itu. MWCG bekerja sama dengan Serikat Pekerja Baja Amerika dan promotor gerakan kepemilikan saham untuk buruh di Ohio atau Employee Ownership Center Amerika Serikat untuk dirikan koperasi pekerja. Sesuatu yang sulit dilakukan di Indonesia karena menurut undang-undang penanaman modal kita itu setiap investasi asing diwajibkan berbentuk perseroan. Saya tidak paham apa yang ada di benak para pemerintah dan DPR kita sebagai pembuat undang-undang. MWCG ini bergerak terus di seluruh dunia dan ada 122 kantor perwakilan pendukung untuk pengembangan koperasi di lebih dari 15 negara. Mereka mengembangkan koperasi di sektor industri dengan maksud untuk menciptakan suplai kebutuhan peralatan rumah tangga, otomotif, dan lain-lain yang murah karena langsung dikembangkan secara lokal. Bisnis MWCG ini sekarang merambah terus ke hampir seluruh sektor. Dari bisnis keuangan seperti Bank Labora, asuransi Seguros, asuransi Sosial Agun, lalu bisnis industri dari arsitektur, telekomunikasi, energi, terbarukan, alat rumah tangga, alat olahraga, elektronik, otomotif, dan lain-lain. Di sektor retail dibangun koperasi konsumen multipia Eroski yang awalnya merupakan merger dari 10 koperasi konsumen kecil. Di bidang pendidikan dengan dirikan Universitas Mondragon dan lain-lain. Koperasi Mondragon ini besar juga karena nilai-nilai dan prinsip koperasi yang mereka pegang teguh dijalankan secara serius. Seperti nilai kerjasama, partisipasi aktif, distribusi kekayaan dan pendapatan, inovasi, fokus pada perbaikan dan pengembangan. Prinsip koperasi Mondragon ini juga sama dengan prinsip koperasi yang baik di seluruh dunia. Mereka mengembangkannya dalam prinsip operasional, seperti misalnya menerima keterbukaan, organisasi yang demokratis, kedaulatan pekerja, modal hanya sebagai alat bantu, manajemen partisipatif, gaji yang bersolidaritas, kerjasama antar koperasi, komitmen untuk melakukan transformasi sosial, universalitas, dan pendidikan. Keberhasilan Koperasi Mondragon ini tidak hanya didukung oleh spirit kemandirian yang sangat ideologis, tapi juga tata kelola yang baik dan program kerja serta perencanaan jangka panjang yang mantap. Seorang Noam Chomsky, sosiolog dan filsuf terkenal ini, mengatakan bahwa Koperasi Mondragon adalah praktek nyata dari lawan kapitalisme dalam praktek. Joseph Stiglitz, penerima Nobel Ekonomi ini juga mengatakan sebaiknya kita belajar dari sistem koperasi ini sebagai alternatif dari sistem kapitalisme yang hanya sisakan kesenjangan dan kerusakan lingkungan saat ini. Koperasi Mondragon ini adalah bukti bahwa perusahaan yang dikelola secara demokratis itu bisa berjalan dan tumbuh besar. Koperasi benar-benar bukan hanya telah menjadi bukti bahwa ekonomi dapat tumbuh dengan keadilan itu bisa terjadi, tapi juga mampu hargai dan tempatkan manusia secara manusiawi di atas kuasa atas modal. Pada tahun 2021, International Cooperative Alliance pada awal tahun ini, Gerakan Koperasi Dunia merilis 300 koperasi besar dunia. Mondragon adalah salah satunya. Dari 300 koperasi besar itu, 26%-nya dari Amerika Serikat yang kita tuduh kapitalis. Koperasi negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia juga masuk 300 koperasi besar tersebut. Sedangkan dari Indonesia, tidak ada satupun yang masuk. Ada salah pengertian dari sebagian kita. Dikiranya koperasi bisa berkembang di negara kapitalis, jadi kita disuruh ikut jadi penganut sistem kapitalis, atau setidaknya jadi penganut sistem kapitalis pinggiran. Padahal dengan mata kepala sendiri saya menyaksikan mereka itu besar karena koperasi itu benar-benar dioposisikan sebagai lawan tanding dari kapitalisme. Mereka benar-benar menanamkan semangat untuk melawan korporat kapitalis, bukan disubkontrakkan atau dikempongi oleh korporat kapitalis terus-menerus dibinasakan dalam bentuk program bapak angkatlah, anak angkatlah. Berakhir program Kementerian Koperasi yang terakhir dalam bentuk kakak angkat. Jakarta 5 Februari 2021, Suroto. Demokratisasi ekonomi sekarang.